Baiklah, saya akan menjawab jawaban nomor 2. Tindakan yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama, audit teratur. Salah satu hal pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan terjadi dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh karyawan adalah dengan memfungsikan internal audit sebagaimana mestinya. Yang kedua, disiplin SOP. SOP atau Standard Operational Procedure sering hanya dianggap sebagai aturan formalitas yang teoretis. Akibatnya, kadang banyak tahapan SOP yang akhirnya diabaikan oleh para karyawan. Selain itu, tingginya tuntutan dan ketatnya kadang juga memaksa para karyawan untuk melompati beberapa prosedur. Hal ini lantas bisa memicu terjadi fraud atau kecurangan karena adanya beberapa step atau langkah prosedur yang dilompati atau tak dihiraukan. Ketiga, beri kenyamanan. Penyebabnya bisa bermacam-macam dan bisa jadi sangat kompleks. Akan lebih baik jika HR memastikan apa penyebab karyawan kurang nyaman dalam bekerja. Cek misalnya apakah kompensasi non-finansial sudah terpenuhi semua, seperti ruang kerja yang sehat, rencana liburan bareng, atau mungkin perbanyak training untuk meningkatkan skill dan kompetisi mereka. Yang keempat, perbaiki kultur. Mungkin saja jika ada karyawan yang melakukan kecurangan, itu disebabkan oleh kekurangan pahamannya akan visi dan misi perusahaan, atau bisa saja ia terpengaruh oleh kultur tertentu dari luar yang dibawanya masuk ke dalam kantor. Ada baiknya pihak HR mengajak diskusi karyawan yang bersangkutan untuk mencari akar permasalahannya secara pasti, dan kemudian melakukan beberapa training untuk mencegah kecurangan terjadi. Yang kelima, berikan training keuangan. Penyebab terbesar hingga bisa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan adalah adanya masalah keuangan yang melilit para karyawan. Bisa macam-macam sih, misalnya saja terlilit utang, gaya hidup yang terlalu tinggi, gaji tak pernah cukup, dan sebagainya. Tipe whistleblowing, apa yang akan Anda lakukan dan apa alasan Anda melakukannya, sementara tindakan tersebut melanggar kewajiban konfidensialitas dan bertentangan dengan etika pasar bebas. Tipe-tipe whistleblowing antara lain: yang pertama, menjalankan bisnis dan skema kerja tanpa korupsi. Nah, untuk menerapkan sikap berdasarkan pengertian whistleblowing sendiri di dalam bisnis tertentu menjadi salah satu hal yang mudah namun sulit dilakukan. Oleh penyebab itu, menjadi penting untuk menerapkan beberapa hal seperti yang pertama, menjalankan bisnis dan skema kerja tanpa korupsi. Yang kedua, selalu mendengar aspirasi pekerja. Penerapan kedua yang bisa dilakukan untuk menekan sikap pelaporan pelanggaran sendiri adalah dengan selalu mendengar aspirasi pekerja. Hal ini berlaku untuk berbagai lini dan visi kerja. Baik bawahan harus mendengarkan atasan, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, menyediakan kotak saran anonim. Penerapan lainnya dari pelapor pelanggaran ini sendiri adalah bisa dengan menyediakan kotak saran anonim di setiap visi untuk memberikan aspirasi. Yang keempat,
memberikan sikap dan kepercayaan pada loyalitas karyawan. Jika memiliki karyawan yang loyal, maka menjadi sangat penting untuk senantiasa memberikan penghormatan dan kepercayaan kepadanya. Hal ini tentu akan mendorong sikap cinta dan menghargai atasan serta perusahaan tempatnya bekerja. Sehingga jika memang ada tindakan kecurangan yang diketahui, tidak mungkin melapor pada pihak lain di luar yang berwenang. Yang kelima, menerapkan kebijakan hotline pelaporan pelanggaran. Jangan lupa untuk menerapkan kebijakan hotline pelaporan pelanggaran yang mana kebijakan ini memberikan penyadaran status keberadaan karyawan. Yang keenam, menjalankan kebijakan bisnis penuh keterbukaan. Sebagaimana pemimpin perusahaan atau karyawan sekalipun menjadi penting untuk menerapkan sikap kerja penuh keterbukaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong beberapa pihak merasa tidak dihargai, beberapa pihak merasa dirugikan, atau bahkan sangat diuntungkan. Buatlah ketetapan kerja yang jelas, peraturan atau bahkan promosi dan kegiatan liburan perusahaan yang terbuka dan terstruktur. Alasannya antara lain adalah untuk mengatur bagaimana proses pengaduan. Ada yang dikenal sebagai whistleblowing system. Yang dimaksud dengan whistleblowing system adalah regulasi atau peraturan mengenai pengaduan tindak pidana dan penyelewengan yang bertentangan dengan hukum dan kode etik perusahaan oleh oknum tertentu dalam perusahaan. Pelapor dalam hal ini bukanlah menjadi bagian dari tindakan pidana atau penyelewengan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan khusus untuk menjamin keselamatan. Itulah yang dapat saya jawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.